Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di hari yang baru. Saudara, di Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana setelah Paulus di pasal yang kelima menjelaskan bagaimana kita diselamatkan oleh kasih karunia, bagaimana kita ini telah mati bagi dosa dan kita hidup untuk memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, ayat yang pertama dari pasal yang ke-6, Paulus memberikan satu pertanyaan ya. Kalau kita sudah diselamatkan, apakah kita boleh untuk hidup atau kita melakukan dosa suka-suka kita? Bolehkah kita hidup menjadi orang yang sembrono dalam kehidupan ini karena kita telah diselamatkan oleh kasih karunia? Sekali-kali tidak, kata Paulus. Di ayat yang kedua dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa kita telah mati bagi dosa dan kita hidup untuk mempermuliakan Allah? Di ayat yang kedua dikatakan, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita dapat hidup di dalamnya? Saudara, saya ingin menekankan ini buat setiap kita. Kalau saudara mengikuti ibadah tengah minggu dari gereja kami yang disiarkan melalui YouTube channel gereja kami ya, Rim Malaysia, kemarin malam ya, tadi malam, saudara bisa mendapat penjelasan yang lebih lengkap ya. Di sana dikatakan, saya memberikan satu penjelasan bahwa kita telah mati bagi dosa. Mati bagi dosa itu seperti kita ketika kita memberi diri untuk dibaptis, kita mati bersama-sama dengan Kristus ketika kita dimasukkan ke dalam air. Dan ketika kita dikeluarkan dari air, itu kita seperti bangkit bersama-sama dengan Kristus, dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama kita sudah selesai, kita bangkit kembali dengan kehidupan yang baru. Hidup yang kita hidupi saat ini di dalam Tuhan adalah kehidupan yang baru. Kalau sebelum kita memberi diri kepada Allah, kita hidup untuk menyenangkan keinginan-keinginan dari kerajaan kegelapan. Kalau sebelum kita mengenal kasih karunia, kita hidup untuk memuaskan segala sesuatu yang ditaruh oleh iblis dalam hati kita, segala sesuatu yang lahir dari dosa dalam kehidupan ini, maka ketika kita telah menerima hidup yang baru, maka kita akan hidup untuk kemuliaan Allah. Orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah, orang yang sudah dibaptis, bukan berarti mereka tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Bukan berarti mereka tidak bisa melakukan kesalahan. Tapi orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, atau orang yang sudah mengalami keselamatan dalam kehidupannya, mereka akan memberikan hidup mereka. Mereka tidak akan tahan tinggal di dalam kejatuhannya. Mereka tidak akan tahan tinggal di dalam dosanya. Selalu ada dorongan yang kuat. Bahkan orang-orang yang telah mengalami keselamatan dari Allah akan bergumul lebih banyak untuk apa yang masih terjadi, dosa yang berulang dalam kehidupannya, daripada bergumul untuk hal-hal yang lain. Karena mereka tahu bahwa kehidupan ini harus selaras dengan rencana Allah. Karena kita juga tahu bahwa segala kebutuhan dan keperluan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan itu sudah disediakan Allah bagi kita. Kita percaya kepada penyediaan Allah ya, providensi Allah dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah kita memahami hal ini sebagai satu kebenaran bahwa kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini di kehidupan kita yang baru, setelah kita mengenal kasih karunia Allah, kita tidak lagi hidup untuk melayani tabiat dosa kita. Ya, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi selalu ada kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita kembali kepada Allah. Bahkan kita bergumul, Tuhan tolong aku Tuhan, supaya hatiku tidak cinta kepada kekayaan, supaya hatiku tidak condong kepada dunia ini, supaya aku tetap memandang kepadamu, supaya aku tetap setia kepada Engkau di tengah-tengah segala macam hal yang ada di dalam dunia ini yang sedang menyerang aku, seolah-olah ingin merenggut aku untuk aku tidak percaya lagi kepadamu. Saudara, ini adalah satu perenungan yang luar biasa bagi kita. Hari ini biarlah kita sama-sama belajar dan kita sama-sama memahami hal ini, bahwa sekalipun kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, kita tidak akan punya rasa nyaman tinggal di dalam kejatuhan, rasa nyaman untuk kita tetap berada di keadaan yang seperti itu. Kita akan bergumul, kita akan datang di hadapan Allah, kita berkata, Tuhan, dengan kemampuanku sendiri aku gak mampu, dengan keinginanku sendiri aku gak bisa. Aku butuh kasih karuniamu ya Tuhan. Aku butuh anugerahmu yang memampukan aku hari lepas hari, waktu demi waktu, untuk aku bisa berkenan di hadapanmu, untuk aku bisa selaras dengan rencanamu dan kehendakmu.
dalam kehidupanku. Saudara, biarlah ini memberkati kita pagi hari ini, biarlah kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tetap bersemangat dan tetap bergairah dalam mengiring Kristus. Tuhan Yesus memberkati.